Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau nge-share pengalaman aku ikut online class, yaitu belajar bahasa Inggris secara online melalui aplikasi Zoom. Nah, lembaga tempat aku daftar itu namanya Speaking Partner, dimana aku ngambil program untuk dewasa, dan kegiatan belajarnya yaitu selama 1 bulan full dengan biaya yang sangat-sangat terjangkau. Dan biayanya cuma 49.000. Yap, 49.000 kita udah bisa belajar bahasa Inggris dengan tutor yang mumpuni, tentunya dengan pengalaman mereka yang sudah luar biasa. Nah, materi-materi yang diberikan selama online course ini itu dari basic vocabulary sampai dengan daily activity atau cara mengungkapkan kegiatan sehari-hari. Terus juga ada dengan tema-tema tertentu. Nah, sistem belajarnya yaitu kita belajar selama 1 jam. Jadi setiap hari selama hari kerja, misalnya dari Senin sampai dengan Jumat, aku ngambil yang kelas malam. Jadi kelas malam itu aku ngambil di sini untuk waktu Indonesia Tengah itu jam 8 malam sampai jam 9 malam. Jadi sistemnya adalah 30 menit penyampaian materi, kemudian 30 menit diskusi. Jadi di diskusi kita dibagi dalam kelompok-kelompok. Karena kan yang ikut online course ini lumayan banyak gitu, karena biaya yang sangat terjangkau juga, cuman 49.000. Jadi ada banyak orang yang ikut dan otomatis kita harus dibagi ke dalam beberapa grup agar kita bisa lebih fokus untuk diskusi-diskusi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman kesulitan untuk belajar offline atau belajar secara langsung, bisa banget untuk ikut online course. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ragu atau takut daftar kursus secara online, teman-teman mungkin bisa cek dulu lokasi atau lembaga kursus yang memang ada di kampung Inggris. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih untuk kursus secara online gitu. Kayak kursus yang tempat aku ikutin kemarin itu ada juga menyediakan kursus secara online gitu. Jadi nggak hanya offline, tapi juga mereka menyediakan layanan belajar secara online. Jadi teman-teman gak usah khawatir, pasti terpercaya dan kredibilitasnya sudah tidak diragukan lagi kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri, aku nggak ngambil kursus online di tempat yang aku ikutin kemarin, dan aku ngambil kursus online yang aku temui iklannya di Facebook. Kan sering tuh ada iklan-iklan gitu, jago bahasa Inggris hanya dalam waktu sebulan misalkan, atau cuman sekian rupiah misalkan. Nah, aku klik waktu itu ada namanya Speaking Partner. Jadi di sana cuman kita bayar 49.000, kita dapat fasilitas belajar selama 1 bulan. Jadi aku klik di situ, terus aku daftar, terus bayar, terus langsung dimasukkan grup beberapa lama kemudian. Nggak nyampe sejam atau 2 jam kemudian itu kita udah langsung di chat oleh pihak tempat kita daftar, yaitu tempat aku daftar kemarin itu di Speaking Partner, terus dimasukin ke grup Telegram, dan disitu nanti di share linknya untuk mulai belajar atau untuk belajarnya nanti kan via Zoom gitu. Jadi di share linknya di situ. Nah, selain Speaking Partner yang aku ikuti, banyak juga lembaga-lembaga kursus yang menyediakan layanan belajar bahasa Inggris dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, di bawah harga 100.000. Ada namanya Private Kampung Inggris dengan harga 49.000. Ada juga Bahasaku Inggris itu 79.000. Nah, tapi tentu aja dengan harga yang terjangkau itu pasti ada plus minusnya. Yang pertama, kalau untuk kekurangan, kita nggak punya terlalu banyak waktu untuk belajar. Jadi kayak waktu belajarnya cuma 1 jam, dan itu harus dibagi lagi. Yang pertama kan untuk penyampaian materi, kemudian yang kedua untuk diskusi-diskusi. Nah, diskusi 30 menit tentunya nggak cukup, karena dalam satu kelompok itu biasanya ada 8-10 orang. Jadi kan pasti ganti-gantian untuk ngobrol atau sharing-sharingnya. Jadi kayak tidak terlalu efektif gitu untuk diskusi. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ada uang lebih, nanti bisa ambil kelas private, dan tentunya dengan harga yang pasti jauh di atas untuk kelas webinar namanya. Kalau misalnya yang harga 49.000 itu untuk kelas webinar, dan untuk kelas private untuk ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang 1 orang, bahkan itu personal dengan tutornya, tentu harganya akan berbeda kayak gitu. Nah, jadi teman-teman silakan pilih aja mau yang kelas webinar dengan harga yang terjangkau ataukah dengan kelas yang private dengan harga yang lebih tinggi tentunya. Nah, kalau untuk sistem belajarnya sebenarnya seru-seru aja, dan tutornya juga sangat lucu gitu ya, kocak. Jadi tergantung sih kalau misalnya kita nanti dapat tutor, tapi kayaknya semua tutor untuk kelas online itu memang diharuskan untuk lebih atraktif gitu, untuk lebih menarik perhatian, karena kan kita sistemnya online gitu ya, jadi cuman via Zoom, dan akan sangat sulit kalau misalnya tutornya kaku atau misalnya tutornya tuh nggak terlalu atraktif gitu, nggak terlalu persuasif gitu, jadi akan sangat sulit. Makanya mungkin kayaknya persyaratan untuk tutor online gitu, jadi harus yang lebih ekspresif gitu, lebih funny, lebih komunikatif tentunya.
Nah, cuman terbatasnya hanya pada durasi kayaknya gitu. Karena kan ya kita sadar diri gitu, kita cuman bayar 49.000 gitu, itu kurang dari 50.000, dan tentunya durasinya ya sesuai dengan apa yang kita bayar gitu. Dan bahkan mungkin waktu 1 jam itu sudah sangat lebih gitu ya. Bahkan sebenarnya apa yang kita dapat itu lebih banyak daripada apa yang kita keluarkan gitu, harga yang kita bayar kayak gitu. Terus masalah yang selanjutnya itu masalah koneksi. Masalah koneksi dalam hal online gitu kan pasti sangat-sangat mendukung atau sangat-sangat berpengaruh terhadap berjalannya aktivitas yang kita lakukan gitu. Apalagi sekarang belajar gitu ya, pasti harus membutuhkan koneksi internet yang baik gitu untuk mensupport agar belajar kita tuh tetap nyambung gitu. Karena seringkali ketika aku belajar online itu misalnya koneksinya nggak bisa gitu kan, otomatis kita ketika masuk lagi itu udah ketinggalan materi-materi sebelumnya. Tapi tenang aja, kalau misalnya di online class itu pasti kita ada recording atau rekaman dari belajar yang sudah kita lakukan. Jadi setiap pembelajaran itu selalu direkam gitu, karena untuk memudahkan yang tidak bisa join untuk saat itu, jadi bisa ditonton ulang videonya gitu. Jadi materi pembelajarannya juga ada kayak PPT atau mungkin PDF materi-materi, itu pasti di-share di grup. Dan kalau misalnya kita nggak bisa hadir gitu, misalnya kita absen pada saat itu, jadi kita bisa baca atau kita bisa mengulang materinya, kita bisa nonton videonya yang sudah direkam. Tapi kan kekurangannya kita nggak bisa langsung interaksi gitu, kita cuma bisa nonton videonya terus baca materinya. Tapi kalau misalnya ada yang kita nggak ngerti pada saat itu ya, kita kan nggak bisa langsung nanya, tapi mungkin kita bisa tanya di chat gitu. Misalnya kita tanya lanjutan di chat pribadi dengan tutornya, atau mungkin di grup kayak gitu untuk mengclearkan apa yang belum kita ngerti. Nah, masalah selanjutnya kalau untuk belajar online, kalau aku pribadi, karena kan ini online gitu ya, terus sifatnya kayak webinar gitu, jadi kayak nggak ada suatu keharusan banget untuk mengikuti kelasnya gitu. Karena kan kita belajar, mungkin ada materi-materi atau tema yang kita suka misalkan, terus kita mau join. Kalau misalnya kita nggak terlalu interest misalnya, ya kita mungkin akan ikut kelasnya tuh ogah-ogahan gitu, kayak nggak terlalu excited gitu untuk mengikuti belajar secara langsung gitu. Jadi aku biasanya kalau misalnya ada kegiatan apalagi itu pasti videonya kita tonton ulang kayak gitu, jadi nggak langsung kita bisa ikut setiap malamnya gitu, karena selalu ada jadwal-jadwal yang tanpa direncanakan atau misalnya jadwal mendadak gitu kan, kayak ada hal-hal yang harus dikerjakan. Jadi ikut kelas online-nya itu nggak selalu tepat waktu gitu, atau nggak sampai selesai misalkan. Terus kalau misalnya udah kecapean di luar dengan aktivitas misalnya dari pagi sampai sore, terus kayak malamnya udah ngantuk, udah capek kayak gitu, jadi nggak ikut kelas. Mungkin itu sih kekurangan dari kelas online gitu. Tapi mungkin dari teman-teman yang sudah terbiasa yang mengikuti kelas online, jadi jam berapapun itu masih bisa diladenin gitu, masih bisa terus join tanpa absen gitu. Kalau aku sendiri pribadi itu ada beberapa kelas yang aku nggak nonton secara langsung atau nggak menyimak secara langsung gitu, jadi aku tonton videonya ya ketika ada waktu luang kayak gitu. Jadi nggak selalu mengikuti kelasnya setiap hari gitu, setiap malam, karena ada beberapa kendala kayak gitu. Mungkin itu sih kendala-kendala dalam mengikuti kelas online. Ya sejauh ini aku masih prefer ke atau masih memilih ke kelas offline gitu. Karena kelas offline ya menurut aku kayak lebih dapat aja gitu kayak feel-nya. Tapi kelas online juga seru sih gitu, cuman ya butuh konsistensi gitu. Kalau misalkan ada hal-hal yang emang harus kita kerjakan, ya akan terhambat untuk ikut kelas online-nya secara tepat waktu kayak gitu. Nah, mungkin itu aja video untuk kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.